Feheru. Tapi aku sangat yakin kalau kita pasti bisa menangkap mereka semua dalam waktu dekat. Kita tidak perlu khawatir cepat atau lambat pasti mereka semua akan tertangkap oleh kita. Dia begitu yakin dengan ucapannya. Iya, pasti kita akan bisa menangkap mereka semua. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Mereka kembali berjalan dan aku melanjutkan untuk mengikuti mereka. Aku harus bisa menemukan Usna secepatnya. Aku akan terus berusaha semampu yang bisa aku lakukan. Mereka terus saja berjalan. Kali ini mereka terlihat saling diam dan terus saja lurus dan melanjutkan perjalanan menuju tempat mereka menyembunyikan Usna. Aku kira tempatnya dekat tapi ternyata aku salah. Tempatnya sangat jauh dari yang aku bayangkan dan mereka sangat pintar untuk mencari tempat untuk bersembunyi, tempat yang sangat terpencil dari hutan ini. Mungkin itu agar aku dan teman-temanku tidak bisa menemukan keberadaan mereka saat mereka menangkap salah satu dari kita. Kapan kita akan mulai beraksi? Mereka membuka percakapan lagi setelah tadi hanya saling diam. Aku terus mengikuti setiap langkah mereka, dan aku terus menguping apa saja yang mereka bicarakan. Walaupun jarak di antara kami lumayan jauh, tapi aku masih bisa mendengar suara mereka dengan sangat jelas sekali. Jadi aku masih bisa tahu apapun yang mereka katakan dan yang mereka bicarakan. Nanti malam kita akan beraksi. Kita akan menyamar menjadi wanita tadi dan mencari teman-teman dia yang lain, dan kita akan mengelabuhi mereka agar kita bisa menangkap mereka semua dengan mudah. Lalu suara itu dibarengi dengan gelak tawa dari keduanya. Kita akan dengan sangat mudah untuk menangkap mereka semua. Mereka tidak akan pernah menyangka kalau itu bagian dari rencana kita untuk mengelabuhi manusia bodoh itu. Mereka kembali tertawa. Aku langsung menutup mulut karena kaget saat mendengar omongan mereka berdua. Aku tidak menyangka ternyata mereka sudah mempunyai rencana jahat untuk menangkap aku dan teman-temanku yang lain. Mereka ternyata benar-benar sangat jahat. Dendam yang menggebu-gebu dan mereka bawa mati akhirnya mengubah mereka menjadi sosok yang sangat jahat sekali. Apa yang mereka katakan tadi? Kalau mereka punya rencana seperti itu berarti teman-temanku mereka dalam bahaya. Kalau sampai mereka percaya kalau itu Usna asli, maka mereka akan nurut dan mengikuti ucapan Usna palsu. Itu artinya teman-temanku mereka dalam bahaya dan aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menyelamatkan mereka semua. Aku bermonolog sendiri. Aku bingung sekarang apa yang harus aku lakukan agar teman-temanku tidak tertipu dengan hantu pendaki itu. Jangan sampai mereka berhasil ditipu oleh mereka. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku bingung harus berbuat apa karena aku sendiri tidak tahu di mana keberadaan teman-temanku saat ini. Andai aku tahu di mana mereka sekarang, pastinya aku akan memberitahu mereka tentang rencana jahat hantu pendaki itu. Tapi sayangnya aku tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Ya Allah, lindungilah semua teman-temanku, jangan biarkan hak buruk menimpa kami. Kami hanya bisa memohon perlindungan kepadamu. Tolong lindungilah kami semua. Aku mengucapkan doa lalu mengamininya. Mereka memang sangat jahat, bahkan lebih jahat dari yang aku bayangkan. Aku akan selalu melawan mereka dan aku akan berusaha sebisaku untuk melindungi teman-temanku yang lain. Pokoknya mereka semua harus selamat. Saat aku mengikuti mereka, ternyata mereka berbelok ke arah jalan setapak yang sangat sempit dan sebelahnya dikelilingi oleh tebing yang sangat tinggi. Batu yang sangat besar berada di atas kami dan aku bergidik ngeri saat melihat batu-batu itu. Tidak bisa dibayangkan kalau batu besar itu longsor dan jatuh ke bawah, bisa dipastikan siapapun akan hancur ditimpa runtuhannya. Tidak lama setelah melewati jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh satu orang, mereka sampai di tempat yang sangat tersembunyi. Bahkan agak sempit, tapi tempat itu berada di antara pohon yang besar, jadi mereka bisa terlindungi dari panasnya matahari. Gimana ketemu gak sama manusia sialan itu? Mereka langsung memberondong dua hantu pendaki yang tadi mengejar aku. Tidak. Tapi tenang saja, kita pasti akan bisa menangkap mereka semua. Lalu temannya yang lain langsung tertawa. Di mana wanita itu? Tanya dua orang yang mengejarku tadi. Dia ada di dalam sana. Mereka menunjuk gua kecil yang luarnya terpasang jeruji besi seperti penjara. Apa mereka mengurung Usna di dalam sana? Aku bertanya dalam hati. Aku masih bersembunyi di tempat yang aman. Sekarang aku sudah tahu di mana mereka menyembunyikan Usna, tapi aku belum bisa mengambil keputusan bagaimana caranya agar aku bisa menyelamatkan Usna dari tangan mereka. Dan aku harus mencari waktu yang tepat karena ini memang sangat berbahaya untukku, jadi aku tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan apapun. Kalian yakin kalau dia akan aman di dalam sini? Tanya keduanya. Amanlah,
Apa tadi kalian sudah sangat berhati-hati dan tidak ada yang mengikuti kalian? Mereka memastikan kalau tidak ada yang mengetahui tempat persembunyian mereka semua. Aman, ayo kita cari teman dia yang lain. Ajak hantu pendaki yang sepertinya dia adalah leader dari mereka berempat. Biarlah nanti malam kita akan pergi mencari mereka sampai ketemu. Kita bisa menggunakan wajah dan tubuh manusia itu untuk menangkap teman dia yang lain dan aku yakin ini pasti akan sangat mudah untuk kita lakukan karena salah satu dari teman mereka sudah ada dalam genggaman kita. Dan itu tentunya akan sangat menguntungkan bagi kita semua. Mereka berempat langsung tertawa secara bersamaan. Kita akan segera terbebaskan dari belenggu penguasa gunung larangan ini. Kita akan bebas dan sebentar lagi kita akan bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Apapun itu kita tidak harus meminta izin dan meminta belas kasihan dari pemimpin hutan larangan ini. Mereka kembali bersorak gembira. Keempat hantu pendaki itu terlihat sangat bahagia. Mereka sepertinya sudah tidak sabar untuk merayakan kemenangan mereka. Tapi mereka melakukan kesalahan yang fatal karena mereka mengorbankan seseorang yang tidak berdosa demi ambisi mereka semua. Sungguh mereka sudah sangat salah. Dan cepat atau lambat kita pasti akan bisa keluar dari gunung larangan ini. Kita bisa turun dari gunung ini dan membalaskan dendam kita pada manusia yang keji itu. Manusia yang membuat hidup kita sangat sengsara. Manusia yang rela mengorbankan teman-teman yang sudah lama menemani hari-harinya, teman yang selalu menolong dia kapanpun dia butuh pertolongan. Tapi dia menganggap kita semua sampah. Dia menganggap kalau kita semua tidak penting sama sekali dan dia tega meninggalkan kita di gunung ini. Dia sama sekali tidak memperdulikan keselamatan kita. POV Heru. Ya, manusia serakah itu sudah mengorbankan kita yang katanya dia anggap sebagai sahabat terbaik dia. Saut hantu pendaki yang lain. Dia bahkan mengorbankan persahabatan yang sudah kita jalin sejak lama. Dia sudah menumbalkan kita berempat. Ucapnya penuh dengan amarah. Bahkan lebih parahnya setelah kejadian itu dia tidak pernah lagi datang ke sini walaupun hanya sekedar mencari tahu kabar kita berempat. Begitu mudahnya dia melupakan persahabatan yang sudah kita bangun sejak lama. Jawab temannya. Bagaimana mungkin mereka bisa mati dengan tenang sedangkan dalam diri mereka sudah dikuasai oleh api dendam yang membara bahkan siap menghanguskan mereka semua kapanpun saat mereka lengah. Mana mungkin dia kembali ke tempat ini. Dia tidak akan pernah peduli dengan nasib kita dan ingat dia bukan lagi sahabat kita saat dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kita di gunung larangan ini dan itu sama saja dia telah mengorbankan kita semua. Ucapnya lagi. Dari tadi aku hanya menyimak ucapan mereka berempat. Sepertinya mereka memang sudah buta akan dendam dan mereka benar-benar marah dengan seseorang yang sudah mereka anggap sebagai mantan sahabat. Sepertinya mereka berempat benar-benar tidak bisa memanfaatkan kesalahan mantan temannya itu. Aku tidak terlalu paham dengan ucapan mereka. Apa mungkin mereka ditinggalkan oleh temannya di dalam gunung larangan ini? Lalu kemana teman mereka saat ini? Aku bingung memikirkan ucapan mereka tentang mantan sahabatnya itu. Apa mungkin kisah mereka sama seperti aku dan teman-temanku? Mereka dulu mendaki berlima dengan temannya lalu mereka mendaki gunung larangan ini dan mereka tersesat di gunung larangan ini. Lalu teman mereka sama sepertiku, dia keturunan asli warga gunung larangan ini. Dan dia mendapatkan kesempatan untuk keluar dari gunung larangan ini seperti aku kemarin, tapi dia menerima tawaran itu dan akhirnya dia keluar dari gunung larangan ini. Lalu dia meninggalkan teman-teman dia di gunung larangan ini padahal mereka semua sangat membutuhkan bantuannya. Aku berpikir dalam hati, kalau memang betul ceritanya seperti itu, benar saja kalau mereka berempat menyimpan dendam yang sangat besar terhadap teman mereka itu. Aku bermonolog. Kalau kemarin aku mengambil keputusan untuk meninggalkan teman-temanku dan menerima tawaran dari kakek buyutku, maka teman-temanku akan merasakan hal yang sama seperti yang para hantu pendaki itu alami. Mereka pasti juga akan sangat membenciku dan mereka juga akan membawa dendam itu sampai mati sama persis seperti hantu pendaki itu. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri sampai kapanpun dan apapun yang terjadi aku tidak akan pernah meninggalkan mereka di gunung larangan ini. Kalau pada akhirnya kita harus mati, maka kita akan mati sama-sama di gunung larangan ini agar arwah kita bisa tenang dan tidak akan bernasib sama seperti mereka berempat. Aku tidak akan pernah melupakan janjiku kepada para sahabatku. Tidak akan pernah, sampai kapanpun aku akan berusaha sebisaku untuk melindungi mereka semua dan aku ingin kita bisa berteman sampai mati agar tidak ada dendam di antara kita.
Sebentar lagi kita akan bisa keluar dari gunung larangan ini dan kita bisa bebas kemana saja setelah ini, dan itulah saat yang sangat aku tunggu-tunggu. Kita akan mencari manusia laknat itu sampai dapat, dan setelah itu aku berjanji akan membalaskan dendam yang selama bertahun-tahun ini kita simpan dengan rapat. Dia berucap secara menggebu-gebu. Aku tahu hati mereka sangat sakit terhadap temannya. Tapi mereka melakukan hal yang salah dan tidak seharusnya mereka melakukan semua ini, karena percuma saja itu tidak akan bisa membuat mereka tenang. Justru itu yang membuat mereka semakin sengsara. Aku menelisik ke arah gua tempat mereka menyembunyikan Usna. Aku belum bisa melihat dengan jelas karena gua itu sangatlah gelap. Apalagi posisiku saat ini berada agak jauh dari mereka. Jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas ke arah gua itu. Di mana Usna? Kenapa dia tidak terlihat sama sekali? Atau mungkin penglihatanku yang tidak jelas karena gua itu memang sangat gelap dan tidak ada penerangan sama sekali. Aku celingukan melihat ke arah gua itu. Gimana kita cari mereka sekarang? Apa gimana? Mereka berdiskusi untuk mencari. Apakah harus mencari kita saat ini? Sebentar lagi gelap, jadi kita akan mencari mereka. Kita akan menyamar menjadi wanita itu untuk mengecoh teman-temannya. Ternyata mereka sangat yakin dengan keputusannya. Aku masih menunggu mereka di tempat ini. Aku masih terus memantau aktivitas mereka, berharap mereka cepat pergi dan aku bisa segera menyelamatkan Usna dari tempat ini. Sialan, banyak banget sih nyamuknya, gerutuku sambil menggaruk tubuhku yang terasa gatal karena digigit oleh nyamuk. Ayo kita pergi sekarang, sepertinya hari sudah mulai gelap, jadi kita bisa mengubah diri kita menjadi seperti wanita itu. Mereka berdiri dan mereka juga bersiap-siap untuk mengubah wujud mereka menjadi Usna. Aku terus memperhatikan mereka dan ternyata benar, tidak lama setelah itu mereka kompak berdiri lalu mereka bisa berubah menjadi Usna. Sangat mirip sekali dan mereka tidak ada bedanya sama sekali. Kini mereka berempat sudah menyamar menjadi Usna, itu artinya teman-temanku yang lain mereka semua dalam bahaya. Aku harus segera mengeluarkan Usna dari tempat ini. Mereka lalu pergi dari tempat ini dan mereka ternyata mulai berpencar untuk menemukan teman-temanku. Semoga saja usaha mereka gagal dan semoga teman-temanku tidak terkecoh dengan penampilan mereka yang kini sangat mirip dengan Usna. Saat memastikan kalau mereka semua sudah mulai menjauh, aku mengendap-endap masuk ke tempat persembunyian mereka. Tempat pertama yang aku datangi adalah gua yang mereka jadikan tempat untuk menyandera Usna. Saat aku ke gua itu, kesan pertama yang aku lihat hanyalah gelap. Aku bahkan tidak bisa melihat apapun di dalam gua itu karena saking gelapnya. Lalu aku semakin mendekat ke arah gua itu dan melihat lebih dekat, dan saat aku perhatikan lebih jelas lagi ternyata benar Usna ada di dalam sana. Dia sedang duduk meringkuk sambil memeluk lutut, sepertinya dia memang sangat ketakutan saat ini. Usna, ini aku memanggilnya. Heru, akhirnya kamu datang juga, ucapnya sambil tersenyum ke arahku. Akhirnya kamu datang sendiri juga tanpa kita bersusah payah untuk mencarimu, terdengar suara dari belakangku lalu aku menengok. Kalian, ternyata itu adalah hantu pendaki itu. Cepat masukkan dia ke dalam penjara ini lalu kita akan mencari temannya yang lain. Mereka lalu memegang kedua tanganku. Aku sudah meronta-ronta tapi ternyata tenaga mereka jauh lebih kuat dibandingkan denganku. PUV Diki, aku ada di mana sekarang ini? Dan kemana teman-temanku yang lain? Kenapa kepalaku rasanya sangat pusing sekali dan tubuhku juga terasa sangat lemas sekali? Apa yang baru saja terjadi? Ucapku sambil melihat ke sekeliling. Kenapa tempat ini terlihat sangat asing bagiku dan kenapa aku bisa ada di temani ini? Di mana Heru dan Usna berada? Aku masih melihat ke sekeliling, siapa tahu aku bisa menemukan keberadaan Heru dan juga Usna. Saat aku benar-benar tersadar, ternyata aku sudah berada di tempat yang sangat asing bagiku, karena tadi seingatku aku berada di hutan belantara, bukan di tempat bebatuan seperti ini. Di mana Heru dan Usna berada? Kenapa aku bisa sendirian di tempat ini? Bukankah aku tadi berada di dalam hutan bersama Heru dan Usna? Aku masih memegang kepalaku yang terasa pusing dan berdenyut. Aku masih terus berusaha mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Kenapa aku bisa berada di tempat ini dan sendirian? Aku ingat terakhir kali aku, Heru, dan Usna ada di hutan dan kita berada di bawah pohon. Lalu setelah itu ada makhluk tinggi besar yang mengganggu kita. Lalu kita bertiga sama-sama lari dan setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku masih terus memegangi kepalaku yang sekarang masih terasa sangat pusing. Lalu bagaimana kejadian setelah itu? Kenapa aku bisa berada di tempat ini? Kenapa aku tidak berada di hutan tadi, tempat terakhir aku bertemu dengan teman-temanku?
Di mana mereka saat ini dan bagaimana bisa aku terpisah dengan mereka? Aku masih kebingungan. Aku berpikir keras bagaimana cara agar aku bisa menemukan teman-temanku yang lain di mana mereka sekarang berada, apa mereka masih mencari keberadaanku dan apakah mereka sekarang baik-baik saja. Aku benar-benar pusing dan aku masih belum ingat kenapa aku bisa tertidur atau pingsan di sini. Entahlah, itu semua membuatku semakin pusing saja. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana caranya aku bisa menemukan teman-temanku dan aku harus mencari cara agar bisa keluar dari tempat yang aneh ini. Dan saat aku melihat ke sekeliling tempat ini memang terlihat aneh. Banyak sekali bebatuan baik kecil maupun besar. Pohon yang ada di tempat ini juga sangat jarang sekali, bahkan jarak dari pohon satu ke pohon lain memang agak jauh. Jadi sudah dipastikan kalau ini bukan hutan, ini lebih miring seperti gurun tapi tidak tandus. Entahlah, aku sendiri masih bingung dan belum mengerti dengan kejadian ini. Aku memegang kepalaku dan merabanya, siapa tahu ada luka di kepalaku yang membuatnya terasa sangat sakit dan pusing. Tapi setelah beberapa kali aku raba sudah bisa dipastikan kalau tidak ada luka sama sekali di kepalaku. Jadi rasa sakit di kepalaku ini bukan akibat luka yang serius. Apa mungkin tadi aku terbentur ya, atau kepalaku pusing itu karena aku pingsan karena kelelahan, makanya kepalaku jadi sesakit ini, aku bergumam sendiri. Kalau terbentur batu di sini juga tidak mungkin, kalau kepalaku terbentur batu pasti ada luka yang membekas di kepalaku saat ini. Tapi saat aku raba sama sekali tidak ada luka. Aku bicara sendiri masih memegang kepala karena aku masih bingung. Aku langsung duduk dan mencari ranselku karena aku merasa mulutku terasa sangat kering karena rasa haus yang sangat menyiksa. Saat aku mencarinya ternyata ranselku masih berada di punggungku dan masih utuh seperti sedia kala. Aku langsung mengambil air minum dan langsung meneguknya. Sungguh aku sangat kehausan setelah meminum air dari botol yang aku bawa tadi. Akhirnya hilang juga dahaga di tenggorokanku. Aku ingin berdiri tapi ternyata kakiku juga merasa sakit. Karena kaget aku langsung spontan memeriksa kakiku, takutnya kakiku terluka karena terjatuh atau apa. Tapi saat aku memeriksa kakiku aku dibuat kaget karena kakiku ternyata baik-baik saja, tidak ada luka memar sama sekali, benar-benar bersih. Tapi aku belum percaya, jadi aku periksa sekali lagi untuk memastikan apakah benar kakiku baik-baik saja, dan benar saja memang tidak ada yang salah dengan kakiku. Aku juga tidak terkilir. Tapi kenapa saat aku mau berdiri kakiku sakit, sepertinya aku tadi terjatuh lalu pingsan di tempat ini. Semuanya begitu tiba-tiba. Aku hanya ingat kalau tadi aku lari karena dikejar oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Aku terus berlari tanpa memperhatikan keadaan di sekitarku, dan aku ingat betul sebelum aku pingsan tadi malam aku melihat ada gapura di hutan itu. Lalu tanpa pikir panjang aku langsung masuk ke gapura itu karena di pikiranku saat itu hanya gimana caranya aku bisa aman dari kejaran makhluk mengerikan itu. Setelah itu aku benar-benar tidak bisa ingat apa-apa lagi, dan ingatanku hanya terhenti sampai di situ, tidak ada lagi yang aku ingat. Lalu setelah aku sadar tiba-tiba saja aku sudah berada di tempat yang asing ini. Gimana dong? Kakiku sakit lagi, mana bisa aku mencari teman-temanku dalam keadaan seperti ini? Ini pasti akan sangat menyiksa dan menyusahkanku. Aku mengurut kakiku agar bisa cepat sembuh dan aku bisa segera mencari temanku yang lain. Aku mengurut kakiku menggunakan minyak gosok yang aku bawa dari rumah. Ini memang untuk jaga-jaga kalau ada yang terjatuh atau keseleo, ini pasti sangat dibutuhkan. Aku mengurut sendiri dan kakiku masih terasa sangat sakit. Kok bisa sakit banget kayak gini sih? Kenapa ini bisa terjadi? Kalaupun aku terjatuh, kenapa aku tidak bisa mengingat kejadian itu sama sekali? Aku masih kebingungan. Setelah selesai mengurut, aku kembali merapikan ranselku dan mengembalikan botol minumku ke tempat semula. Untuk saat ini, aku hanya bisa diam di tempat ini, tapi nanti setelah aku merasa kakiku sudah baikan, aku akan mencari jalan keluar dari tempat ini dan mencari keberadaan Hiru dan juga Usna. Tega banget sih mereka berdua ninggalin gue di sini sendirian. Masak mereka gak tahu kalau gue terpisah dari mereka? Apa mereka gak nyariin gue? Aku sedikit marah dengan Hiru dan Usna, kenapa kita bisa terpisah? Padahal kan aturan kalau kita lagi berada di alam terbuka, kita tidak boleh terpisah walaupun dalam keadaan apapun. Aku ngomel sendiri karena merasa kesal. Sekarang malah perutku merasa sangat lapar. Memang aku belum makan dan hanya makan saat masih bersama Usna dan Hiru. Aku bingung karena aku sama sekali tidak membawa logistik ataupun alat untuk memasak karena hanya Hiru yang membawanya. PUV Diki, kemana aku harus mencari makan sedangkan aku tidak membawa makanan?
Mana kakiku sakit banget lagi, kepalaku juga masih berdenyut kencang. Sial banget sih aku. Kemana lagi Heru sama Usna, kenapa mereka masih tidak terlihat? Aku masih memegangi perutku yang terasa lapar. Untung saja aku membawa minyak gosok, jadi aku bisa mengurut kakiku yang sakit jadi bisa cepat sembuh. Kalau aku tidak membawanya, aku tidak tahu lagi gimana nasib kakiku, pasti akan sangat lama sembuhnya dan jalanku pasti akan pincang. Aku masih mengurut kakiku berharap akan segera sembuh agar aku bisa segera berdiri dan mulai berjalan mencari makan dan juga mencari Usna juga Heru. Mungkin mereka berada jauh dari sini karena ini bukan hutan tempat tadi kita berkumpul. Aku melihat sekeliling, tempat ini hanya dikelilingi bebatuan dan saat aku melihat lebih jelas lagi aku baru sadar ternyata di tempat ini aku tidak bisa mendengar suara binatang apapun di sekitar sini. Padahal biasanya kalau di pagi hari pasti banyak burung berterbangan dan juga suara binatang yang berkeliaran di sini. Tapi, ini tidak ada suara apapun, hanya hembusan angin yang berhembus kencang menerpa tubuhku. Dingin banget sih hawanya. Kenapa bisa dingin gini ya, padahal ini kan sudah pagi. Rasanya seperti masih malam saja. Aku mendengus kesal. Aku merasa kakiku sudah tidak sakit lagi dan mulai sembuh. Kepalaku juga yang tadinya pusing sekarang sudah berangsur membaik dan tidak pusing lagi. Aku mencoba untuk berdiri, siapa tahu sudah bisa dan kakiku bisa berjalan dengan normal lagi. Aku memegang kakiku. Ternyata kakiku masih belum pulih sepenuhnya, karena aku masih merasakan sakit saat aku hendak berdiri. Ngilu banget sih rasanya aku mengelus kakiku. Aku masih bingung, kakiku sepertinya bukan keseleo tapi juga tidak ada luka, lalu kenapa bisa sesakit ini dan aku masih dibuat bingung dengan keadaan ini. Alhamdulillah aku bisa berdiri walaupun kakiku masih terasa sangat sakit, tapi sudah agak mendingan dan sebentar lagi aku pasti bisa berjalan dan mencari Heru dan juga Usna. Mereka berdua pasti sekarang lagi khawatir karena aku tidak bersama mereka lagi. Entah mereka sudah menyadari atau belum kalau aku sudah tidak bersama mereka berdua. Aku memikirkan nasibku. Andai malam itu aku tidak dikuasai rasa takut dan andai aku mau melihat sekeliling dan memperhatikan Usna dan Heru, pasti ini semua tidak akan pernah terjadi dan aku tidak akan terpisah dari mereka berdua. Aku sekarang hanya bisa menyesali perbuatanku dan aku sadar kalau aku terlalu ceroboh sekali dan tidak memastikan apakah aku masih bersama mereka. Sekarang ini aku hanya sendirian di tempat ini tanpa ada Usna, Heru, Laya dan juga Aldi. Semoga mereka masih selamat dan kita bisa bertemu kembali lalu kita akan pulang bersama dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Aku sudah terpisah dari mereka dan sekarang aku harus berjuang sendiri. Aku harus bisa bertahan hidup di tempat ini karena teman-temanku pasti sedang mencari keberadaanku dan mereka pasti sedang bingung dengan keadaanku saat ini. Aku harus tetap sehat dan aku juga harus bisa menemukan keberadaan mereka saat ini. Dan itu harus. Aku harus bisa bertahan. Dan aku harus bisa selamat agar bisa mencari keberadaan teman-temanku yang lain. Aku menumbuhkan semangat pada diriku sendiri agar aku bisa bertahan hidup di gunung ini. Aku mulai berjalan walaupun sambil memegangi kakiku yang masih terasa sakit. Aku berjalan dengan sangat pelan sambil terseok-seok karena kakiku belum sembuh sepenuhnya. Dan aku tidak bisa berjalan dengan cepat seperti biasanya. Aku masih berjalan menyusuri tempat ini. Aku bingung karena semua tempat di sini hampir sama, tidak ada yang berbeda, hanya ada bebatuan dan pohon yang sangat jarang, tidak seperti hutan pada umumnya. Aku sebelumnya tidak merasa curiga sama sekali dengan keadaan di sekitar sini, tapi setelah aku berpikir kenapa tempat ini berbeda dan kenapa juga di tempat ini seperti tidak berpenghuni sama sekali, bahkan hewan pun tidak aku temukan sama sekali. Bahkan serangga kecil pun aku dari tadi tidak melihatnya. Bahkan aku juga sama sekali tidak mendengar suara hewan apapun di tempat ini. Sungguh aneh, tempat apa ini sebenarnya, aku terus berpikir dalam hatiku. Tempat apa sih ini? Kenapa tidak ada suara sama sekali? Dari tadi aku hanya mendengar suara angin saja. Kenapa sangat aneh sekali ya di sini, dari tadi juga hawanya masih sangat dingin. Apa mungkin itu karena aku berada di atas gunungnya? Aku bertanya pada diriku sendiri. Perutku lapar banget lagi. Kemana ya aku mencari makanan dan apa mungkin aku bisa menemukan makanan? Kalau aku sampai tidak makan bisa-bisa aku kelaparan dan lemas di tempat ini. Pokoknya aku harus berusaha untuk mencari makan terlebih dahulu agar aku tidak lemas dan aku bisa punya tenaga untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Aku bermonolog. Aku terus berjalan walau sangat pelan, yang penting aku tidak diam saja.
aku masih bisa berusaha untuk menemukan makanan apapun yang bisa aku makan. Aneh sekali, dari tadi aku berjalan, kenapa tempatnya masih seperti ini saja? Kenapa seolah tempat ini sama semua, dari jarak pohon satu ke pohon lain semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Aku seperti ada di tempat yang sama dari tadi, muter-muter terus. Aku masih melihat ke sekeliling. Aku masih berjalan dan mataku terus melihat ke kanan dan ke kiri, berharap ada sesuatu yang bisa aku makan, apapun itu yang penting bisa buat mengganjal perut. Tapi dari tadi aku berjalan tidak ada makanan sama sekali yang bisa aku makan, hanya pohon yang ada di sekitar sini dan juga ada banyak sekali rumput liar dan itu tidak bisa dimakan oleh manusia. Kok gak ada makanan ya? Padahal perutku udah sangat lapar, bisa-bisa aku makin lemas. Kalau gak ada makanan, kemana lagi aku harus mencari makanan? Mana kakiku sakit lagi, gak bisa jalan cepat. Aku mulai mengeluh karena merasa sangat kelaparan. Kayaknya di sekitar sini memang gak ada makanan sama sekali. Aku sudah merasa lelah karena harus berjalan seperti ini. Lebih baik sekarang aku cari tempat untuk istirahat dulu sambil menghemat tenaga. Aku langsung mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Aku memutuskan beristirahat di bawah pohon. Karena tidak menemukan apapun yang bisa dimakan, aku memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu, agar kakiku tidak makin sakit karena dipaksakan untuk berjalan jauh. Diki. Aku berjalan tertatih menuju ke satu pohon yang kebetulan cukup dekat denganku. Makanya aku memilih beristirahat di bawah pohon itu karena jarak kami tidak terlalu jauh. Jadi aku tidak perlu berjalan jauh lagi untuk beristirahat. Duduk di sini dululah. Walaupun berjalan tidak terlalu jauh, tapi aku sudah sangat lelah karena kondisi kakiku yang seperti ini. Sangat susah sekali berjalan dengan keadaan seperti ini. Tidak memungkinkan sama sekali dan aku jadi cepat lelah. Aku memijat lagi kakiku yang sakit agar bisa cepat berjalan seperti semula. Benar-benar tempat yang penuh misteri. Aku tidak bisa menemukan apapun di sekitar sini, bahkan untuk berjalan saja aku kesusahan. Matahari mulai menampakkan wujudnya, dan panas dari matahari itu sudah mulai terasa. Aku tidak salah untuk beristirahat di bawah pohon ini karena dia bisa melindungi aku dari panasnya sinar matahari itu. Matahari udah muncul, tapi kenapa di tempat ini hawanya masih sangat panas ya? Padahal kan harusnya hawa dingin itu sudah hilang. Aku masih merasakan hawa dingin walaupun matahari sudah terbit. Sepi senyap itulah gambaran dari tempat ini. Aku benar-benar hanya sendirian di tempat ini, tapi aku sedikit merasa lega karena tidak akan ada binatang buas yang mengejarku, karena sekarang kakiku benar-benar sakit dan aku tidak akan bisa berlari dengan cepat kalau ada hewan yang mengejarku. Tenggorokanku terasa kering lagi. Itu artinya aku harus minum air agar bisa lega dan dahaga di tenggorokanku bisa hilang. Aku meminum air putih cukup banyak agar rasa laparnya hilang. Lumayanlah bisa mengganjal perut walaupun hanya sesaat. Aku tahu walaupun sudah meminum air putih cukup banyak, sebentar lagi rasa lapar itu pasti akan kembali lagi menyiksa perutku karena air putih mengenyangkan hanya sesaat dan aku masih harus makan agar tidak lemas. Aku harus mengirit air minum ini. Karena kalau sampai habis dan aku tidak menemukan air, maka aku bisa mati sisi karena tidak makan dan tidak minum. Aku harus menghematnya sekarang. Aku memasukkan kembali botol air itu ke dalam ranselku. Saat aku membuka tas ranselku, aku terkejut dan langsung tersenyum senang. Ternyata di dalam tas ranselku ada satu bungkus roti yang masih utuh. Aku mengingat kembali bagaimana roti ini bisa ada di dalam tas ranselku dan aku bisa melupakannya. Oh iya, ini kan roti yang dikasih sama Laya sebelum kita naik ke gunung. Ini kan Laya memberikan aku satu roti untuk kita makan di mobil dan aku lupa kalau aku belum memakan roti ini sama sekali. Alhamdulillah akhirnya aku bisa mengisi kekosongan perutku dan aku pasti akan kenyang walau cuma makan roti ini. Aku sangat senang melihat roti itu karena perutku sudah meronta-ronta. Dia minta diberikan asupan. Aku terakhir makan itu kemarin siang dan itu hanya sebungkus mie instan, jadi wajar saja kalau saat ini aku merasa sangat kelaparan, karena setelah itu aku tidak memakan apapun lagi sampai saat ini. Aku langsung mengambil roti itu lalu membuka bungkusnya dan aku langsung memakannya dengan lahap. Aku sangat bersyukur sekali karena kali ini aku masih bisa makan walaupun hanya roti. Lumayan bisa menambah tenagaku dan aku bisa berjalan lebih jauh lagi untuk mencari teman-temanku yang lain. Aku tidak boleh memakan roti ini semuanya, aku harus menyisakan roti ini untuk aku makan nanti sore. Semoga saja aku bisa menemukan makanan lain yang bisa aku makan untuk besok.
Dan untung saja roti ini cukup besar, jadi walaupun aku hanya memakannya separuh, tapi aku sudah sangat merasa kenyang. Alhamdulillah. Sekali aku sangat bersyukur. Selesai makan aku langsung memasukkan roti itu kembali ke dalam tasku. Tidak apa-apa kalau nanti siang aku tidak makan lagi. Yang penting nanti sore aku bisa makan lagi. Karena kalau siang aku tidak akan terlalu lapar, karena aku masih punya air untuk mengganjal perut agar tidak terlalu lapar seperti tadi. Sekarang aku harus kembali melanjutkan perjalanan karena aku harus segera menemukan teman-temanku yang lain dan aku harus segera keluar dari tempat ini dan kembali ke tempat di mana tadi aku berpisah dari Heru dan juga Laya. Aku harus secepatnya kembali ke tempat itu. Aku yakin sekali sekarang mereka pasti mengkhawatirkan keadaanku. Belum juga kita bertemu dengan Lai dan Aldi malah ganti aku yang terpisah dari mereka. Apa-apa ini malah jadi muter begini gantian terus yang hilang. Aku akan berdiri dan melanjutkan perjalanan lagi. Sudah cukup aku beristirahat sekarang. Badanku sudah lebih enak, kakiku gak terlalu capek lagi. Aku juga sudah punya tenaga dan tidak lemas lagi. Karena aku sudah tidak kelaparan. Aku bangkit dari tempat dudukku sambil meraih ranselku dan menaruhnya di punggung. Aku hanya bisa berjalan pelan karena kakiku belum sembuh total. Dan aku harus lebih berhati-hati karena tempat ini banyak sekali bebatuan. Kalau tidak hati-hati aku bisa terjatuh dan tersandung. Itu akan membuat kakiku semakin sakit. Aku berjalan dengan penuh hati-hati. Aku hanya bisa berdoa semoga diberi kelancaran dalam perjalananku kali ini dan semoga aku bisa segera keluar dari tempat ini dan bisa bertemu dengan teman-temanku yang lain. Kemana lagi aku harus berjalan, tempat ini benar-benar sama semuanya. Walaupun aku sudah berjalan cukup jauh kok tetap saja posisi bebatuan dan posisi pohonnya sama. Aku mulai kesal karena tidak menemukan jalan keluar. Cuaca di tempat ini memang tidak terlalu panas, berbeda jauh dari gunung lain yang pernah aku naiki. Tempat ini memang sejuk tapi juga sangat dingin sekali. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dinginnya malam nanti, pasti akan lebih dingin dari hari ini. Tadi malam berarti aku pingsan semalaman dong. Buktinya aku bangun sudah pagi aja, berarti aku tidak sadar sama sekali dong tadi malam. Aneh sekali sih, gara-gara pingsan aku sampai tidak tahu kejadian tadi malam. Kenapa aku bisa berada di tempat ini? Aku bergumam sendiri. Oh ya, aku ingat. Kan tadi malam terakhir yang aku ingat itu aku melihat ada gapura di hutan itu. Saat melihat gapura itu aku langsung berlari mendekati gapura itu dan masuk ke dalam gapura itu. Lalu aku tidak sadarkan diri, bangun-bangun malah sudah pagi dan aku sudah berpindah ke tempat ini. Tapi saat aku masuk ke gapura itu aku masih melihat aku masih berada di hutan. Kok tiba-tiba di tempat bebatuan seperti ini? Apa mungkin aku terjatuh? PUV Diki. Aku berusaha untuk mengingat kejadian yang tadi malam aku alami sebelum aku sadar dan berpindah ke tempat ini. Apa mungkin aku terjatuh ke dalam jurang? Makanya tempat ini banyak sekali bebatuan dan susunan batu seperti tebing. Tapi kalaupun aku terjatuh ke dalam jurang pasti aku sudah mati, ataupun pasti aku sudah patah tulang dan kepalaku pasti akan terluka parah mengingat tempat ini banyak batunya. Bahkan tempat yang aku pijak sekarang ini juga banyak sekali bebatuan. Aku masih bertanya-tanya. Aku berpikir berarti tidak mungkin kalau aku jatuh ke jurang karena tidak ada luka yang membekas sama sekali di tubuhku. Kalau jatuh ke jurang kan pasti akan ada luka. Ini bangun-bangun hanya kakiku yang sakit dan kepalaku yang pusing. Aku mulai berpikir bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari tempat ini. Tempat yang misterius dan penuh dengan keanehan di dalamnya. Setelah mengingat kejadian terakhir tadi malam aku sudah bisa menyimpulkan. Berarti caraku keluar dari tempat ini adalah aku harus mencari gapura yang aku lewati tadi malam. Setelah menemukan gapura itu pasti aku akan bisa keluar dari tempat ini dan kembali ke hutan yang semalam. Aku pikir hanya itu satu-satunya cara agar aku bisa keluar dari tempat ini dan aku bisa mencari teman-temanku di hutan tempat kita terakhir berpisah. Tapi di mana tempat gapura itu? Aku tidak tahu sama sekali tempatnya. Bukannya aku lupa jalan menuju gapura itu, tapi aku saja tidak tahu bagaimana bisa berada di tempat ini seperti berpindah begitu saja. Aku masih berpikir dengan keras. Aku terus saja berjalan menyusuri tempat ini. Aku harus terus berjalan walaupun aku tidak tahu arah dan aku tidak boleh patah semangat dan mudah menyerah. Aku yakin setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya, termasuk masalah yang aku dan teman-temanku alami. Aku harus tetap yakin pasti akan ada pertolongan.
Untung saja aku memakai sepatu karena kalau tidak pasti kakiku akan terasa sangat sakit karena jalan yang aku lalui banyak sekali batunya, walaupun kecil pasti akan terasa sakit kalau terkena kaki dan akan tergores. Kemana lagi aku harus berjalan? Karena dari tadi yang aku lihat hanyalah batu dan pohon itu pun sangat jarang. Di mana sebenarnya aku sekarang ini? Kenapa aku bisa terjebak di tempat ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku kembali putus asa karena belum juga menemukan jalan keluar. Aku masih terus berjalan berharap bisa menemukan tempat yang aku cari dan aku anggap bisa membuatku kembali ke tempat di mana teman-temanku yang lain berada dan aku pasti bisa menemukannya. Capek banget kakiku, kayaknya aku harus istirahat lagi sampai kakiku tidak merasakan sakit dan lelah. Aku harus mencari tempat istirahat yang nyaman untuk aku bersandar. Aku harus mencari pohon lagi. Aku kelelahan karena sudah jauh berjalan. Aku berjalan lagi mencari pohon agar aku bisa istirahat dan meluruskan kakiku yang sudah benar-benar lelah. Nafasku juga sudah tidak beraturan karena saking lelahnya. Keringat sudah mulai membasahi bajuku, aku rasanya sudah tidak kuat untuk berjalan lagi, aku harus segera beristirahat. Setelah agak lama mencari tempat istirahat yang nyaman, akhirnya aku menemukan pohon yang cukup besar, dan aku yakin pohon ini pasti bisa membuatku nyaman karena dahannya yang rindang pasti bisa melindungi aku dari panasnya matahari. Akhirnya aku bisa istirahat juga. Aku sangat lelah, kenapa tiba-tiba cuaca yang tadinya dingin bisa berubah menjadi sepanas ini? Aku kira tempat ini tidak akan panas, tapi ternyata aku salah. Hawa dingin yang dari tadi pagi serasa menusuk hingga ke tulang tiba-tiba berubah menjadi panas yang sangat menyengat. Untung saja ada pohon yang cukup rindang, jadi aku bisa beristirahat di sini agar aku tidak kepanasan dan aku bisa tidur sejenak karena tiba-tiba hawa kantuk mulai menyerang. Mungkin saja karena aku sangat lelah jadi aku merasa ngantuk dan ini juga sudah siang hari, bisanya jam segini di rumah aku juga tidur. Aku mengambil botol minum di ranselku dan meminumnya, tapi hanya sedikit karena aku harus benar-benar menghemat air, takut kalau sampai aku kehabisan air, bisa gawat kalau gak minum. Manusia tidak makan selama 3 hari tidak akan mati, tapi kalau tidak minum bisa langsung mati lemas. Dan aku tidak mau hal itu terjadi karena aku masih ingin bertemu dengan teman-temanku dan aku juga masih muda, banyak sekali cita-cita yang belum aku capai, jadi jangan sampai aku mati muda. Apalagi di tempat yang asing ini pasti tidak akan ada orang yang tahu. Lalu aku langsung bersandar di batang pohon ini, cukup nyaman untukku dan aku bisa meluruskan kaki dan tubuhku yang terasa sangat lelah. Saat aku bersandar di pohon ini kantuk langsung datang tanpa diundang. Ngantuk banget ya. Mungkin ini sudah siang dan cuaca hari ini sangat panas, jadi lebih baik aku istirahat dulu di sini. Nanti sore aku lanjutin perjalanan lagi, pasti nanti sore sudah tidak panas seperti ini. Ucapku sambil terus menguap dan sudah tidak kuat menahan rasa kantuk yang datang. Aku langsung memejamkan mata karena sudah tidak kuat lagi menahan kantuk. Mungkin aku akan tidur dengan sangat nyenyak hari ini biar rasa lelah di tubuhku bisa menghilang. Tidak lama setelah itu aku langsung tertidur dengan pulas. Aku sudah tidak mengingat apapun, aku tidur dengan pulas tanpa ada yang mengganggu karena aku tidak mendengar suara apapun yang bisa mengganggu tidurku. Aku terbangun saat merasa seperti ada air yang menetes di kepalaku. Sontak saja aku kaget karena tiba-tiba ada air. Setelah tersadar, aku langsung melihat ke atas dan ternyata air hujan yang mengenai kepalaku. Haduh, tadi panas banget kayak gitu kok sekarang tiba-tiba hujan sih, mana gak bawa tenda lagi. Sial banget deh, gara-gara naik ke gunung ini aku jadi sial terus, ada saja hal yang mengganggu. Aku agak kesal kali ini. Untung saja pohon ini punya dahan yang cukup lebat, jadi air hujan tidak semua bisa mengenai tubuhku dan pohon ini bisa melindungi aku dari hujan. Sekarang aku hanya berdoa semoga saja tidak ada petir, karena bisa bahaya kalau ada petir sedangkan aku ada di bawah pohon. Gumamku. Aku melihat ke sekitar sini, ternyata hujan tidak terlalu deras, tapi ini pasti akan sangat mengganggu perjalananku nantinya. Pasti jalan yang aku lewati akan becek dan pastinya akan sangat licin. Peu Veldi. Ternyata kami tidur sangat pulas dan tidak ada gangguan sama sekali karena Sari masih setia menunggu dan menjaga kamu dari atas pohon itu. Udah pagi ternyata, enak banget aku tidurnya, badanku yang tadinya capek-capek sekarang sudah enakan. Rasa lelah seketika hilang saat bangun tidur. Aku meregangkan otot-ototku. Dan saat aku melihat ke samping ternyata Laye masih tidur dengan pulas dan dia belum bangun dari tidurnya yang sangat nyenyak itu.
Aku diam-diam memandangi wajahnya yang terlihat sangat cantik ketika dia sedang tidur. Wajah itu yang membuat aku bertahun-tahun tergila-gila olehnya. Dan gara-gara wajah itu aku sampai sekarang belum juga punya pacar karena hanya ada 2 di hatiku, sedangkan dia sudah berkali-kali memiliki pacar, walaupun pada akhirnya pasti dia akan disakiti. Mungkin memang jodohnya adalah diriku bukan yang lain, dan aku akan terus berusaha untuk menunggunya. Aku hanya bisa berdoa semoga saja kita bisa berjodoh dan kita bisa bersama selamanya. Aku akan tetap sabar menunggu saat-saat itu terjadi. Aduh, seperti ada yang melempari aku dari atas, dan saat aku mendongak ke atas ternyata si Sari yang melempari aku dengan batu kecil. Aku lupa kalau dia ada di atas sana. Apaan sih lo? Nimpukin orang sembarangan sakit tahu. Aku mengelus kepalaku yang ditimbuk oleh Sari. Ngapain kamu lihatin cewek itu terus, ucapnya judes selalu dia melesat turun ke bawah dan tiba-tiba sudah ada di depanku. Gak jelas banget sih jadi kuntilanak, siapa juga yang lihatin Lai? Orang gue cuma mau memastikan apakah dia benar-benar masih bernafas atau tidak. Ucapku ngeles. Awas ya kalau kamu lihatin dia lagi. Aku akan colok mata kamu pakai kedua tanganku ini. Sari sambil melotot ke arahku. Galak banget sih jadi kuntilanak, ucapku kesal. Laya mungkin mendengar perdebatan aku dan Sari karena dia langsung terbangun dari tidurnya. Sungguh dia terlihat sangat cantik sekali ketika bangun tidur. Apaan sih kalian berdua ini? Pagi-pagi sudah ribut aja ganggu orang tidur tahu. Laya masih mengucek kedua matanya. Siapa juga yang ribut, orang kita lagi pacaran. Sari menggandeng tanganku. Laya melirik aku tanda tidak suka. Buktinya dia langsung melengos. Apakah Laya cemburu dengan Sari? Aku malah justru tersenyum di dalam hati. Seneng banget melihat dia memasang ekspresi seperti itu. Kalau mau berisik jangan di sini ganggu orang tidur. Sana agak menjauh. Dia mendorong aku dan Sari pelan. Hei manusia, ini tuh udah jam berapa? Jangan kenakan tidur deh, kamu kira ini rumah kamu dan kamu kira ini tempat tidur kamu, melek dong, ini di hutan enak aja mau tidur lagi. Sari memarahi Lai. Suka-suka gue dong, lagian lo itu siapa mau ngatur-ngatur gue segala. Lai membantah ucapan Sari. Lo mau ngajakin berantem lagi apa? Ayo kalau gitu. Tantang Sari. Udah gak usah berantem terus. Kalian ini masih aja berantem, udah ayo kita lanjutin perjalanan dan kita harus menemukan Aldi, Usna, dan Diki. Aku memisahkan mereka berdua. Mereka berdua langsung terdiam tanpa sepatah kata pun. Aku senang karena mereka berdua sama sekali tidak membantah ucapanku kali ini. Ayo kita bersihin ini semua dan kita langsung jalan mumpung ini masih pagi, ucapku lagi, dan Lai langsung membereskan peralatannya. Kita cari makan yuk, ucap Lai. Iya, ayo kita cari sesuatu yang bisa kita makan biar kita tidak kelaparan dan kita bisa punya tenaga untuk berjalan jauh, kataku dan dibalas anggukan oleh Lai. Kita melanjutkan perjalanan untuk mencari teman-teman kita. Kali ini aku sangat berharap kalau kita bisa segera menemukan mereka karena kita sudah 3 hari berada di tempat ini dan kita harus segera pulang karena orang tua kita pasti sangat mengkhawatirkan keadaan kita semua. Sari, kemana lagi kita harus berjalan? Aku bertanya pada Sari karena dia yang tahu arahnya. Kita ke arah sana saja, karena dalam penerawanganku teman-teman kalian ada di sebelah sana. Dia menunjuk ke sebuah arah. Oke, kita ke sana dan dalam perjalanan kita juga harus mencari makan untuk mengganjal perut kita yang sebentar lagi pasti akan lapar, ucapku karena kasihan Lai, kalau dia tidak makan pasti dia akan kelaparan. Makan terus sih kalian manusia, Sari malah meledek kami. Emang kamu gak pernah makan? Aku bertanya pada Sari. Makan sih, tapi gak sesering kalian, sehari harus 3 kali. Jawabnya enteng. Iyalah, lo kan kuntilanak gak perlu jalan kaki dan gak pernah ngapa-ngapain jadi pasti jarang makan. Sedangkan kita manusia mau kemanapun harus jalan kaki dulu, mau ambil apapun juga harus jalan dulu. Kita perlu tenaga yang banyak tahu biar kita bisa sehat dan bisa ngelakuin apapun dengan mudah. Bantah Lai. Ngeles aja sih kamu, Sari gak mau kalah. Udahlah, nanti kalian malah berantem lagi. Sekarang kita harus fokus pada tujuan kita. Jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi deh kalian. Aku memisahkan mereka berdua sebelum mereka berdebat lagi seperti tadi. Temen kamu nih ngeselin banget, ucap Sari dengan manja. Gak usah sok cantik deh lo, sok manja banget sih. Ledek Lai saat Sari berkata manja padaku. Aku sudah tahu pasti mereka berdua akan mulai lagi. Pasti akan berantem lagi.
Dipisahkan juga percuma banget karena mereka masalah dikit aja bisa jadi bahan untuk mereka berantem. Udah ayo fokus jalan lagi, jangan pada berantem terus. Capek aku dengerin kalian berdua berantem aja terus. Aku menutup kedua telingaku. Itu resiko bawa kuntilanak, ucap Laye ketus. Hei, kalau gak ada aku kamu juga gak akan ada di sini. Sari membantah omongan Laye. Udah ayo jalan, aku menggandeng tangan mereka berdua agar mereka cepat diam dan mau melanjutkan perjalanan dan berhenti berdebat. Romantis banget sih kamu, pakai gandeng tangan aku segala, kan aku jadi malu sama kamu. Sari malah memulai lagi. Udah diam, aku juga menggandeng tangan Laye, bukan cuma kamu, biar kalian berdua cepat diam dan mau melanjutkan perjalanan lagi. Ingat perjalanan kita masih sangat jauh, jangan sampai kita terlambat menyelamatkan Diki. Ucapku sambil terus menarik tangan mereka berdua. Mereka berdua akhirnya saling diam dan tidak berbicara lagi. Aku sedikit lega karena tidak mendengarkan suara mereka saat berantem. Karena itu juga bisa bahaya buat kita, bisa-bisa hantu pendaki itu tahu keberadaan kita di sini. Apa kamu benar-benar yakin kalau teman-temanku ada di sebelah sini? Kamu gak salah kan? Aku bertanya pada Sari dan memastikan kebenarannya. Ke-58, Peu Veldi. Bukannya aku ragu dengan perkataan Sari, tapi aku hanya ingin memastikan saja apakah perkataannya itu benar. Aku hanya takut kecewa. Aku takut kalau aku tidak bisa menemukan keberadaan teman-temanku. Aku yakin kok, dan aku sangat yakin, percaya deh sama omonganku. Aku tidak mungkin membohongi kamu sayang. Dia semakin mendekat ke arahku dan aku menyingkirkannya karena aku risih. Apaan sih kamu? Jangan dekat-dekat sana, jauh-jauh, gak malu apa dilihat si Laye, nanti kamu dikatain lagi terus kalian berantem lagi. Ucapku agar Sari segera menjauh dariku. Bodoh amat sama dia, kan yang paling penting itu kita, aku dan kamu. Dia menunjuk dirinya lalu berganti menunjukku. Kesal juga sih sebenarnya karena si Sari terus saja berusaha untuk mendekatiku. Ya kalaupun dia manusia sih aku masih bisa maklumi dan aku masih bisa terima. Lah ini dia kan kuntilanak bukan manusia, masa kuntilanak suka sama manusia sih? Gak jelas banget sih kamu. Sekarang kita harus fokus, jangan bercanda terus deh, nanti kita malah akan lebih lama lagi buat nemuin yang lain. Aku mulai kesal dengan sikap Sari. Iya sayang, aku pasti nurut kok apapun yang kamu katakan, percaya deh sama aku. Ucapnya manja dan makin membuatku tidak nyaman. Laye dari tadi terus melihat ke arah kami, tapi dia hanya diam saja, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin saja dia malas berkomentar karena itu akan membuat mereka kembali ribut lagi seperti yang sudah-sudah. Masih jauh gak Sari tempatnya, tanya Laye. Masih lah, kalian itu terpisah cukup jauh dari ujung ke ujung. Ya pastinya masih jauh lah, kan hutan ini sangat luas, jawab Sari ketus. Awas ya kalau sampai kamu salah dan aku tidak bisa menemukan keberadaan teman-temanku, ancam Laye. Kalau kamu gak percaya ya udah kamu diam saja di sini, gak usah ngikutin kita. Biar kamu ditangkap sama hantu pendaki gunung larangan ini dan kamu akan menjadi orang pertama yang dijadikan tumbal. Sari menakut-nakuti Laye. Wajah Laye terlihat pias, mungkin sebenarnya dia tidak menyukai Sari karena mereka terus saja bertengkar. Tapi memang tidak ada pilihan lain lagi karena hanya Sari yang bisa membantu kita untuk menemukan teman-teman kita. Karena Sari bukan manusia dan dia memiliki kemampuan untuk menerawang, jadi hanya dia yang bisa membantu kami. Sari juga sudah sangat baik kepada kami, sampai detik ini dia selalu membantu kami, bahkan tanpa kami minta sekalipun dia akan dengan senang hati akan membantu aku dan Laye. Sari, aku boleh minta tolong gak sama kamu, tanyaku pada Sari. Pasti dengan senang hati dong sayang, apapun yang kamu minta pasti akan aku berikan semampuku, aku akan melakukan apapun demi kamu. Dia tersenyum sambil melihat ke arahku. Haduh, panas banget kuping gue dengernya, bisa gak sih suara lo gak usah dimanja-manjain gitu, nenek tahu gak gue dengernya. Laye menutup kupingnya. Hei, bilang aja kalau kamu itu cemburu dengan kita berdua, gak usah pura-pura deh, kamu pasti iri kan melihat kemesraan kita berdua. Sari menggenggam tanganku. Hahaya, gak mungkin lah gue cemburu. Buat apa coba gue cemburu, yang ada gue nenek pengen muntah mendengar ucapan lo tadi. Laye tersenyum mengejek. Lagi-lagi mereka berantem terus. Dipisahkan juga percuma dan gak ada gunanya. Mereka sama-sama keras kepala dan mereka sama-sama gak ada yang mau mengalah satupun. Aku bisa pusing kalau begini terus setiap hari. Udah dong, gak usah berantem terus.
Masa iya setiap menit aku harus dengerin kalian berdua berantem sih? Aku menengahi mereka lagi dan lagi terus saja seperti ini. Udah sayang, kita gak perlu dengerin ucapan teman kamu yang gak banget, ini yang penting kan kita berdua bukan dia. Ucap Sari sambil melirik ke arah Lai. Ngomong apa lu barusan? Ngajak berantem apa gimana? Lai berkacak pinggang. Lai memang sering ikut latihan karate, makanya dia berani menantang si Sari. Lai pasti menang kalau berantem dengan sesama manusia karena dia memang jago karate, tapi dia belum tentu menang melawan Sari karena Sari bukan manusia seperti kami. Dia punya ilmu sedangkan kita tidak. Berani sekali Lai menantang Sari padahal dia belum tahu kekuatan asli dari si kuntilanak Sari. Bisa saja dia dibawa terbang sama Sari terus dijatuhkan ke bawah. Bahkan bisa lebih parah lagi. Jadi sebelum mereka jadi berantem beneran lebih baik aku memisah mereka berdua sekarang juga. Udah ya, Lai, Sari, kalian berdua jangan berantem lagi kan, kita sekarang sudah jadi tim, kita harus bekerja sama dalam hal apapun, jadwal kajian gak perlu berantem lagi ya, kan kalian berdua sekarang sudah menjadi teman. Aku menasihati mereka berdua entah didengarkan atau tidak, yang penting aku sudah memberitahu mereka agar mereka tidak bertengkar lagi. Aku tahu mereka mendengarkan ucapanku hanyalah sesaat, sebentar lagi pasti mereka akan bertengkar lagi, entah apalagi nanti yang akan mereka perdebatkan, aku memang tidak paham. Oh iya Sari, gimana sama omonganku tadi? Apa kamu bisa membantuku kali ini? Aku mau minta tolong sama kamu, ini serius. Aku bertanya dengan wajah serius agar Sari tidak bercanda terus. Pastilah, kan tadi aku juga sudah bilang aku akan melakukan apapun untuk membantu kamu. Katakan saja apa yang harus aku lakukan. Dia mengedipkan mata manja dan aku hanya menghela nafas panjang karena kali ini aku memang sangat membutuhkan bantuannya. Tolong kamu carikan kita sesuatu yang bisa dimakan ya. Kamu bisa gak? Karena aku sudah lemas banget nih, kan aku belum makan dari tadi. Aku takut nanti aku akan pingsan karena kelelahan dan kelaparan. Aku memasang wajah melas agar dia mau membantuku. Sebenarnya yang aku khawatirkan adalah Lai, pasti sekarang dia sudah merasa lapar. Kasihan dia kalau sampai kelaparan, kan kemarin dia pingsan gara-gara kecapekan. Aku takut itu terulang kembali. Aku tidak mau Lai sakit lagi seperti kemarin, dia harus sehat terus sampai aku bisa mengantarkan dia untuk pulang ke rumah dengan selamat. Itu satu permintaan yang sangat gampang untuk aku kabulkan. Aku akan mencarikan kamu makan dan aku tidak mau kalau kamu sampai sakit. Kan kasihan kamu nanti, siapa yang buat aku tersenyum kalau kamu sakit. Dia tersenyum menatapku dan mengabulkan permintaanku. Terima kasih ya Sari, kamu memang teman yang sangat baik dan kamu benar-benar bisa diandalkan. Aku bersyukur bisa bertemu kamu saat kami sedang kesusahan seperti ini. Kamu selalu tulus buat nolongin kami. Aku tersenyum ke arahnya. Ke-59, Peu Valdi. Oke, aku akan berangkat sekarang juga. Kamu tunggu di sini dulu, aku akan mencari makanan sampai ketemu. Kamu harus tetap di sini dan jangan kemana-mana, jangan sampai hantu pendaki itu mengetahui keberadaan kalian di sini. Pesan Sari kepada kami. Iya, kami akan menunggu kamu di sini. Tapi kamu juga jangan lama-lama ya. Aku udah lapar banget nih. Aku mengelus perut. Aku senang sekali karena Sari mau membantuku. Dari tadi aku mencari makanan, tapi aku tidak juga menemukannya di tempat ini. Jadi aku harus meminta bantuan Sari, dan itu juga bisa membantu aku dan Lai, agar kami bisa mempersingkat waktu dan kami berdua bisa cepat sampai ke tempat tujuan kami. Oke, aku akan berangkat. Ingat harus hati-hati dan tetap waspada karena mereka bisa berada di mana saja. Pesannya lagi. Sari terlihat sangat mengkhawatirkan keselamatan aku dan Lai. Dia memang sudah menganggap aku dan Lai adalah sahabatnya, dan dia memang tidak punya sahabat lain selain kami. Tanpa banyak kata lagi dia langsung terbang membelah rimbunnya pepohonan di hutan ini. Aku dan Lai memperhatikan Sari sampai kita sudah tidak bisa melihat dia lagi karena dia diterbang menjauh. Emang kamu udah lapar banget ya kok sampai minta tolong sama si Sari? Lai bertanya padaku. Iya, lagian dari tadi kita jalan gak ada makanan sama sekali yang kita temukan. Terus kalau kita jalan terus sampai nanti siang dan kita tidak menemukan makanan apapun, pasti kita akan kelaparan dan akan lemas. Yang ada nanti kita sakit lagi gara-gara kelaparan. Aku menjelaskan pada Lai. Iya juga sih, tapi gak enak juga sama si Sari, kita malah nyuruh dia buat cari makanan. Lai merasa tidak enak pada Sari. Udah tenang saja, Sari kan sahabat kita, jadi kita tidak perlu merasa tidak enak. Ini kan juga demi keselamatan kita berdua.
kalau kita keluar dari jalur ini kan bisa bahaya. Ucapku lagi. Ya udahlah kalau gitu. Sari memang sangat baik ya. Laya tersenyum ke arahku. Iya, makanya aku juga bingung kenapa kalian berdua terus saja bertengkar, kenapa sih dengan kalian? Aku bertanya dengan wajah serius pada Laya. Hehe, dia malah tersenyum dan menggaruk kepalanya yang aku yakin dia tidak merasa gatal. Kok malah senyum sih? Kan aku tanya dengan serius. Ucapku ketus. Bukannya berantem, tapi aku dan Sari itu sering berbeda pendapat. Justru aku senang kok dia bisa mencairkan suasana dan kita tidak terlalu merasa sedih lagi. Dia bisa menghibur kita. Ucap Lail sambutan tersenyum ke arahku. Jadi kamu menganggap pertengkaran kalian itu sebagai hiburan ya? Aku kembali bertanya pada Lail. Jujur aku kaget saat mendengar ucapan Lail tadi. Iya, kalau gak ada dia sepi banget, gak ada teman buat berantem. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Kalian ini aneh banget sih. Masa kalian rame tiap saat, bantah-bantahan setiap saat dikira hiburan? Asal kamu tahu ya, kupingku sakit kalau mendengar kalian berdua berantem terus setiap saat, malah kalian anggap candaan. Aku kesal dengan Lail dan Sari. Udahlah, kan kita juga butuh hiburan biar gak jenuh di dalam hutan ini. Lagian Sari itu teman berantem yang enak kok. Dia selalu bisa mengimbangi aku. Beda sama kamu, kalau kita berantem aku bisa jadi marah beneran. Jawabnya dengan entengnya. Terserah kamu sama Sari aja lah kalau begitu. Bodoh amat kalau kalian mau berantem. Aku merasa sangat kesal dengan mereka berdua. Udah gak usah dibahas, sekarang kita cari tempat istirahat dulu. Aku mau duduk, capek tahu. Dia berjalan mencari tempat yang tidak panas agar kita bisa istirahat dengan nyaman. Aku hanya mengikuti Lai dari belakang. Dia berjalan mencari tempat untuk istirahat. Jangan jauh-jauh, nanti Sari gak tahu keberadaan kita, aku memperingati Lai. Iya, aku tahu kok, lagian aku gak mungkin jauh-jauh dari sini, kan aku juga takut kalau sampai hantu pendaki itu datang ke sini. Ucapnya. Laya sudah menemukan tempat untuk kita beristirahat sejenak. Kita langsung duduk dan beristirahat. Tempat ini memang bisa melindungi kami dari panasnya matahari yang sudah menampakkan wujudnya. Hawanya memang sangat panas sekali hari ini. Udah, duduk di sini saja dulu. Kita gak perlu takut karena tempat ini kelihatannya aman kok untuk kita berdua. Tidak terlalu nampak, jadi kalau ada yang mencurigakan kita bisa langsung lari dari sini. Laya langsung duduk dan dia mengeluarkan botol minum dan langsung meminumnya. Kamu haus banget ya? Tanyaku. Iya, tapi aku sudah merasa lapar, makanya aku minum banyak untuk mengganjal perut. Dia mengelus perutnya. Sama, kalau begitu, aku juga sudah merasa lapar. Aku pun melakukan hal yang sama. Semoga saja Sari bisa menemukan makanan untuk kita berdua. Kalau tidak, kita bisa kelaparan di sini. Aku mendoakan Sari agar bisa menemukan makanan untuk kami. Masih lama gak ya si Sari? Aku udah benar-benar lapar banget deh. Laya terus memegangi perutnya. Kan kamu sudah minum banyak tadi, jadi pasti sudah tidak terlalu lapar lagi. Ucapku pada Laya. Lumayan sih, bisa buat ganjal perut. Jawabnya. Aku dan Laya duduk sambil menunggu kedatangan Sari yang entah masih lama atau tidak, kami juga tidak tahu. Saat menunggu Sari dan lumayan lama dia tidak datang juga, malah rasa kantuk yang datang menghampiri kami berdua. Entah kenapa mata seperti sangat ngantuk dan terasa sangat berat sekali. Kok aku jadi ngantuk banget ya? Aku sambil menguap. Sama, aku juga tiba-tiba ngantuk banget. Nih, mata berasa kayak berat banget, pengen tidur. Laya juga menguap karena ngantuk. Apa kita tidur di sini saja? Kayaknya di sini juga aman buat kita. Dan pastinya hantu pendaki itu tidak akan bisa menemukan keberadaan kita di sini. Aku menyandarkan kepalaku karena sudah sangat ngantuk. Kamu benar, aku juga sudah benar-benar ngantuk sekali. Nanti kalau Sari sudah datang ke sini biar dia yang bangunin kita. Ucap Sari sambil menaruh kepalanya ke pundakku. Otomatis aku langsung menoleh karena kaget dengan kelakuan Lai. Karena dia menaruh kepalanya di pundakku, aku langsung deg-degan dibuatnya. Jantungku seperti dipompa dengan sangat kencang. Aku hanya diam saja padahal tanganku sudah bergetar dan dadaku berdebar sangat kencang. Aku berusaha untuk bersikap biasa saja agar Lai tidak curiga dengan perubahan sikapku saat ini. Kok malah diam saja sih? Ayo kita tidur, katanya ngantuk. Aku juga ngantuk banget ini. Ucapnya sambil melihat ke arahku. Iya, ayo kita tidur. Aku langsung memejamkan mata agar Lai tidak curiga. Ke-60, Peu Valdi.
Saat aku berusaha untuk memejamkan mata seperti ada yang mengganggu pikiranku. Entah apa itu sebenarnya, aku juga tidak tahu. Hatiku merasa sangat gelisah, tapi aku bingung ada apa sebenarnya. Ada apa ya, kenapa aku belum juga bisa tidur dengan nyenyak? Kenapa pikiranku sangat terganggu sekali, ada apa sebenarnya? Aku terus bertanya-tanya pada diriku sendiri. Aku melihat ke arah Laye, dia terlihat sudah tidur dengan sangat pulas. Senyum manis mereka dari bibirku, aku senang melihat Laye tertidur dengan pulas, tapi aku tahu pasti Laye tidur dengan keadaan perut yang lapar karena kita sama sekali belum makan apapun dari tadi pagi. Kemana sih si Sari, kok sampai sekarang dia belum juga datang? Lama banget sih dia cari makan doang. Aku merasa kesal karena Sari belum juga kembali, padahal aku dan Laye sudah sangat lama menunggunya untuk mengambil makanan. Apa mungkin dia gak dapat makanan ya? Atau bahkan dia meninggalkan aku dan Laye di sini sedangkan dia tidak kembali lagi? Lagi-lagi pikiran jelek ini datang, padahal itu tidak mungkin terjadi karena Sari adalah kuntilanak yang sangat baik hati. Dia selalu membantu aku dan Laye. Haduh, ini semua karena aku kelamaan berada di gunung ini. Jadi pikiranku selalu memikirkan hal yang buruk. Kapan ya aku bisa segera keluar dari gunung ini dan kembali berkumpul dengan keluargaku? Aku juga masih punya cita-cita yang harus aku capai, lalu setelah itu aku mau membuat Laye menjadi milikku seutuhnya. Aku tersenyum membayangkan jika Laye benar-benar bisa menjadi milikku, pasti hidupku akan terasa sangat sempurna dan bahagia. Matahari sudah semakin terik dan panasnya sangat menyengat tubuh, itu tandanya sekarang sudah siang hari, tapi aku tidak tahu pasti sekarang jam berapa karena aku tidak membawa jam sama sekali. Handphone juga tertinggal di mobil. Memang kita sangat bodoh. Kami meninggalkan handphone di dalam mobil milik Heru. Saat itu kami berpikir agar tidak ada yang mengganggu perjalanan kami untuk menikmati keindahan gunung ini dan air terjun merah. Karena kami takut kalau neneknya menghubungi orang tua Heru lalu orang tua Heru menghubungi kami. Jadi daripada orang tua kita menyuruh kita untuk cepat-cepat pulang, lebih baik kita meninggalkan handphone kami di mobil. Al, lo gak tidur ya, kok bengong gitu sih? Laye tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Laye, kok lo udah bangun sih? Keganggu ya atau kenapa? Aku bertanya pada Laye karena tiba-tiba dia bangun. Gak tahu, tiba-tiba gue bangun aja padahal tidak ada suara yang mengganggu sama sekali. Mungkin gue udah puas tidur kali. Laye mengucek matanya lalu melihat ke sekeliling. Laye langsung menutup matanya, mungkin saja dia silau dengan cahaya matahari yang memang sangat terik itu. Memang sangat mengganggu penglihatan karena cahayanya yang sangat menyilaukan mata. Kenapa kamu nutupin mata gitu? Silau ya, lihat kegantengan wajah aku. Aku bertanya pura-pura tidak tahu sambil menggoda si Laye. Pede banget sih. Silau tuh lihat cahaya matahari, kalau lihat wajah kamu bukannya silau tapi sakit mata, tahu gak? Laye malah mengejekku. Apanya yang sakit mata? Awas lo kalau tiba-tiba pulang dari sini lo kepikiran sama wajah gue terus. Aku terus menggodanya, lumayanlah buat hiburan. Kan Laye dan Sari juga menganggap pertengkaran mereka sebuah hiburan semata. Haha, kan gue udah sering bilang sama Elo kalau gue gak akan pernah suka sama Elo sampai kapanpun. Lo gak nyadar diri, pacaran aja gak pernah. Laye menatap sinis ke arahku, dia merasa paling benar, belum tahu saja dia sebentar lagi dia juga akan tergila-gila sama aku. Jangan ngomong gitu dulu, siapa tahu kan kita jodoh. Tidak ada yang tahu karena jodoh itu di tangan yang maha kuasa. Kamu tahu itu kan? Aku mengedipkan mata kepada Laye dan dia terlihat ogah-ogahan. Tapi tidak apa-apa kok, karena aku yakin cepat atau lambat Laye pasti akan suka sama aku. Karena aku tahu betul seperti apa pria yang diharapkan oleh Laye setelah dia sering dikhianati oleh mantannya. Gak akan, gue bakalan berdoa setiap hari biar jodohku bukan kamu. Laye menjulurkan lidahnya dan itu justru membuatku jatuh cinta. Aku terlena melindungi kecantikannya yang alami. Dia tidak seperti perempuan lain yang gemar memakai berbagai macam pemutih wajah. Laye perempuan yang simple, dia tidak pernah banyak gaya ataupun neko-neko. Riasannya yang alami dan kulitnya yang putih dan mulus membuat aku semakin terpesona. Lihat saja sudah 3 hari kami di sini, bahkan dia tidak mandi sama sekali tapi tidak mengurangi kecantikannya sama sekali. Ngapain lo lihat gue terus dari tadi? Jangan bilang lo udah mulai naksir sama gue ya. Karena itu hanya akan menjadikan angan-angan semata, tahu gak? Laye menatap tajam ke arahku, tapi aku sama sekali tidak getar. Udah, gak usah kepedean, lo itu bukan tipe gue sama sekali.
Tapi ingat jangan terlalu benci karena nanti bisa jadi cinta. Aku tersenyum manis ke arah Laya membuat dia salah tingkah. Aku tahu dia sebenarnya juga selalu merhatiin aku. Terserah aku males ribut sama kamu terus. Lebih baik sekarang aku kembali tidur daripada lihat muka kamu yang bikin males itu. Laya memalingkan wajahnya menatap ke arah lain, mungkin dia salah tingkah atau bahkan dia tersenyum sambil membuang muka agar aku tidak mengetahuinya. Kamu tahu kan kalau orang yang mengucapkan selamat malam akan kalah dengan yang selalu menyebut namanya di sepertiga malam. Aku mencolek pipi Laya dengan gemasnya, dia langsung melihat ke arahku karena kaget. Maksudnya apa coba, gak jelas banget sih kamu jadi cowok. Gak usah terlalu berharap deh. Laya sepertinya pura-pura marah di hadapanku, buktinya dia masih senyum walaupun sedikit. Gak usah pura-pura gak tahu deh. Makanya jangan terlalu benci karena benci itu bisa berubah menjadi cinta. Kamu pasti tahu itu kan, karena kadang orang yang suka berantem justru mereka bisa menjadi jodoh suatu saat nanti. Aku mengedipkan mata dengan sangat genit. Ya mumpung tidak ada si Sari, jadi aku bisa dengan bebas untuk menggoda Laya. Karena kalau ada Sari jangankan menggoda Laya, mendekati Laya saja langsung tanganku ditarik sama si Sari dan dia selalu bergelayut manja di tanganku seperti monyet saja. Aku sedikit risih sih, tapi karena si Sari sudah sangat baik jadi aku sabar saja dulu, toh gak selamanya dia akan menggangguku. Kemana ya si Sari, kok lama banget sih? Laya celingukan mencari keberadaan Sari.